waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kemarin pada saat kami melakukan forum investasi, kita sudah melakukan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Ketua Asosiasi UMKM Kota Bau-Bau. Karena melalui usaha kesehatan sekolah dalam mencegah stunting ini, kita kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Selamat pagi dari kawasan Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bau-Bau memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di semua gerai Indomaret yang ada di Sulawesi Tenggara. Usaha kesehatan sekolah UKS diyakini berperan penting dalam upaya penanganan stunting. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya Jumat 9 Agustus 2024 bersama saya Laude Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bau-Bau memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di semua gerai Indomaret yang ada di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Kemarin pada saat kami melakukan forum investasi, kita sudah melakukan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Ketua Asosiasi UMKM Kota Bau-Bau dengan... Persoalan pemasaran masih menjadi kendala besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bau-Bau dalam meningkatkan skala bisnisnya. Berkaitan itu, sejumlah organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Bau-Bau berupaya melakukan sejumlah langkah mengatasi masalah dimaksud. Salah satunya dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Sormawati mengatakan, untuk membantu pemasaran produk UMKM, pihaknya memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa memasarkan produknya di semua retail modern yang ada. Teranyar, kata Sormawati, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan PT Indomarko yang menaungi Indomaret untuk membantu memasarkan produk UMKM Bau-Bau di semua gerai Indomaret yang ada di Sulawesi Tenggara. Upaya kerjasama tersebut, kata Sormawati, agar semakin banyak retail modern yang membantu memasarkan produk UMKM Bau-Bau. Kemarin pada saat kami melakukan forum investasi, kita sudah melakukan perjanjian kerjasama antara Asosiasi Ketua Asosiasi UMKM Kota Bau-Bau dengan Branch Manager Indomarko. Jadi diberi kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha mikro kita untuk menempatkan atau memasarkan produknya di semua gerai Indomaret yang ada di Sulawesi Tenggara. Meski begitu, kata Sormawati, produk-produk UMKM Bau-Bau yang dipasarkan di gerai Indomaret harus sesuai dengan standar yang ditetapkan salah satu perusahaan waralaba di Indonesia itu. Karena itu, lanjut Sormawati, selaku pemerintah, pihaknya akan mendampingi pelaku UMKM agar semua bisa terfasilitasi untuk menyelesaikan masalah pemasaran. Ia juga mengharapkan pelaku UMKM terus menjaga kualitas produk, termasuk kemasan, agar produk yang dipasarkan sesuai standar ditetapkan oleh semua retail modern yang ikut membantu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Usaha kesehatan sekolah atau UKS diyakini berperan penting dalam upaya penanganan stunting. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Karena melalui usaha kesehatan sekolah dalam mencegah stunting ini, kita kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan meyakini usaha kesehatan sekolah atau UKS berperan penting dalam upaya penanganan stunting, sebab jumlah siswa dari seluruh satuan pendidikan mencapai puluhan ribu anak, yang mana sebagian besar dari mereka adalah sasaran penanganan stunting. Hal itu ditegaskan Asisten 3 Setda Kabupaten Buton Selatan, Lasafilin, saat pertemuan penguatan usaha kesehatan sekolah dalam pencegahan stunting melalui gerakan sekolah sehat bergizi, sehat fisik, sehat jiwa,
dan Sehat Lingkungan di Aula Al-Safitri Batauga Kamis pagi. Upaya percepatan penanganan prevalensi stunting ini juga dipastikan akan semakin kuat dengan dukungan dari OPD terkait, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, TPPKK, serta perlibatan stakeholder lainnya. Karena melalui usaha kesehatan sekolah dalam mencegah stunting ini, kita kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan beberapa persekolahan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Dengan hadirnya teman-teman kepala sekolah dan kepala puskesmas serta jajaran pengurus PKK Kabupaten Buton Selatan, insya Allah kita satu tekad langkah maju untuk bersatu bagaimana menurunkan persoalan masalah stunting ini. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, Waode Muhazura mengatakan, tujuan utama dari pertemuan lintas sektor ini adalah untuk menyamakan persepsi, bekerja secara tim untuk menyukseskan program nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan salah satu sasaran daripada percepatan penurunan stunting ini adalah pada anak remaja kita, terutama anak remaja putri, yang mana banyak duduk di bangku sekolah, SMP, SMA, SMK, dan sederajatnya. Berkaitan dengan UKS, ini sudah lama didengungkan ya, Peraturan Menteri Bersama Nomor 6/10/BB sejak tahun 2014 tentang bagaimana penguatan atau usaha kesehatan sekolah yang ada di sekolah lingkup Bapak Ibu. Muhazura juga mengatakan dalam penguatan kerjasama lintas sektor dalam program penguatan UKS ini sudah dilakukan penandatanganan kesepahaman bersama atau MOU antara Dinkes Buton Selatan dengan Dinas Pendidikan, Kantor Cabang Dikbud Provinsi Sultra, Rayon Bau-Bau Buton Selatan, serta Kantor Kementerian Agama, khususnya sinergi bersama dalam penanganan stunting. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita yang lainnya. Penanganan percepatan penurunan stunting di Kota Bau-Bau melibatkan semua komponen termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD. PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menyebutkan tidak semua daerah di Indonesia melakukan pendekatan ini. Banyak yang berpikir tidak ada kaitannya antara penanganan stunting dengan PAUD. Akan tetapi ini adalah strategi baru dalam membantu menangani stunting di Kota Bau-Bau. Muhammad Rasman Manafi pada kegiatan peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam percepatan penurunan stunting Kota Bau-Bau pada Kamis mengatakan, melihat capaian saat ini, pemerintah Kota Bau-Bau membutuhkan 2 kali lipat kekuatan untuk mencapai target nasional. Untuk itu, Rasman Manafi terus mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama agar penanganan stunting dapat diselesaikan. Kita ke berita yang terakhir. Jaringan internet menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi perekaman KTPL di Kabupaten Buton Selatan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Kendala pertama yang kami alami di lapangan itu adalah persoalan jaringan. Karena kalau di kecamatan itu jaringannya agak lambat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Buton Selatan memasifkan kegiatan kunjungan langsung atau jemput bola kepada masyarakat. Optimalisasi kegiatan kunjungan langsung dalam upaya percepatan pelayanan administrasi data kependudukan dan pencatatan sipil sehingga seluruh warga Buton Selatan dipastikan dapat menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan nanti. Namun demikian, sejumlah faktor menjadi penghambat proses perekaman KTP elektronik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buton Selatan, Fahrudin, mengaku masalah jaringan internet dan listrik menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pelaksanaan perekaman KTP elektronik di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Menurutnya, perkara jaringan menjadi tantangan dinasnya dalam mengakses aplikasi terkait data kependudukan. Masalah lainnya saat kegiatan jemput bola untuk melakukan perekaman, warga bersangkutan tidak berada di tempat karena bekerja, utamanya mereka yang berprofesi sebagai nelayan maupun
kaum petani. Bapak Bupati sudah menginstruksikan bahwa kita harus menuntaskan rekaman DP 4 Bemula ini melalui Dinas Kependudukan, dan itu sudah kami genjot ke kecamatan. Tapi itu tadi lagi-lagi adalah nomor satu kendalanya adalah jaringan internet, yang kedua persoalan listrik. Tapi kalau listrik sudah tidak ada masalah. Tapi kalau untuk daerah terluar seperti Batu Atas itu memang itu tadi kendalanya dua-duanya. Kemudian banyak kan warga kita ini adalah nelayan. Jadi kadang kami turun di lapangan orangnya hanya sekian orang, dimaklumi karena kadang tidak ada orangnya. Lanjut, Farudin menjelaskan saat kegiatan jemput bola dan jaringan kurang bersahabat, maka data warga yang direkam tidak dapat dikirim. Untuk itu, Farudin berharap kolaborasi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya yang belum memiliki dokumen kependudukan dapat proaktif melakukan perekaman KTP elektronik, terutama pemilih pemula. Dengan demikian, partisipasi pemilih dalam helat Pilkada 27 November mendatang berjalan sukses dan lancar. Sementara data Dukcapil Buton Selatan untuk wajib KTP elektronik di wilayah tersebut sampai dengan awal Agustus 2024 mencapai 68.577 jiwa. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 61.517 jiwa atau presentasinya 89,71%. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bau-Bau memfasilitasi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di semua gerai Indomaret yang ada di Sulawesi Tenggara. Usaha kesehatan sekolah atau UKS diyakini berperan penting dalam upaya penanganan stunting. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, dan kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di sajian Kepton pagi ini. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.